Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Bukan Pelakor, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa bantu aku untuk terus mengembangkan channel ini dengan cara share, komen, subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi ya. Hatur nuhun. Korban halu. Tiba-tiba Mas Danis membuka pintu kamar dan langsung menggetok kepalaku. Aku bertanya yang sebenarnya, Mas. Kamu itu pagi-pagi sudah ngawur, Nau. Siapa yang sudah mendapat pengganti Hana? Siapa juga yang ingin meninggalkanmu? Ingat, Nau, walaupun tidak ada cinta di antara kita, aku harus tetap menepati janjiku pada Hana untuk selalu menjagamu. Hanya saja aku memberimu kebebasan untuk jalan dengan siapapun, asal jangan terlihat oleh mataku sendiri. Setelah mengatakan itu, Mas Danis kembali masuk ke kamar. Aku pun melangkah gontai menuju kamar. Entah mengapa mendengar jawaban Mas Danis membuat hatiku tak karuan. Telepon berdering. Ada satu pesan dari Pak Marcel yang memberitahu kalau pagi ini dia akan menjemputku dan tidak terima penolakan. Apa maksudnya? Melakukan semua ini? Bukankah sudah kuberitahu kalau aku ini sudah menikah? Ternyata lelaki juga sulit untuk dimengerti. Mereka egois dan selalu merasa benar sendiri atas tindakan apapun yang mereka lakukan, tanpa memikirkan resiko yang akan mereka terima di kemudian hari. Kini aku seperti berada di ambang masalah. Mas Danis yang tidak pernah memberikan kepastian dan Pak Marcel yang tidak pernah berhenti berjuang. Keduanya menjadi masalah tersendiri untukku. Now, teriak Mas Danis dari depan pintu kamar. Iya Mas, jawabku seraya merapikan hijab yang baru saja aku pakai. Mau aku antar ke tempat kerja? Tidak usah Mas. Baiklah, aku berangkat. Kalau mau keluar rumah jangan lupa mengunci pintu. Jangan pulang malam, jangan lupa sarapan dan jangan lupa membersihkan rumah. Setelah mengatakan itu tak terdengar lagi suara Mas Danis. Mungkinkah lelaki itu sudah berangkat? Kalau iya, berarti Mas Danis benar-benar tidak peduli denganku. Benar saja, saat aku keluar kamar, mobil Mas Danis baru saja keluar dari gerbang. Kapan lelaki itu akan peka? Mbak Hana, kenapa dirimu menjodohkanku dengan lelaki seperti itu? Tak lama kemudian, klakson mobil dari depan rumah membuyarkan lamunanku. Sepertinya itu mobil Pak Marcel. Lelaki itu memang tak pernah berhenti menyerah. Andai saja Mas Danis yang seperti itu. Dengan langkah gontai, aku keluar dari rumah. Tidak lupa mengunci pintu terlebih dulu. Selamat pagi Tuan Putri, sapa Pak Marcel. Pagi juga Pak, balasku singkat. Suamimu sudah berangkat. Kenapa dia tega tidak mengantar istrinya ke kantor? Tadi dia buru-buru, ada meeting dengan klien di luar kota. Oh, Pak Marcel langsung melajukan mobilnya dengan perlahan. Pikiranku membuncah hebat. Entah mengapa, aku terus memikirkan Mas Danis. Apakah lelaki itu benar-benar bertemu klien? Atau hanya alasan saja agar bisa leluasa bertemu dengan selingkuhannya? Satu pesan masuk di messengerku. Pantas saja kamu menolak untukku antar ke kantor. Ternyata karena ada dia yang menjemputmu. Baiklah, aku juga bisa melakukan hal yang sama sepertimu. Aku langsung menoleh ke belakang mobil. Tetapi nihil, tak kutemui adanya mobil Mas Danis di sana. Di mana lelaki itu bersembunyi? Ini tidak seperti yang kamu lihat, Mas. Aku bisa jelaskan. Ternyata benar dugaanku, kalau semua ini akan menjadi masalah besar. Bagaimana caraku melepaskan diri dari Pak Marcel? Apakah aku harus berhenti bekerja? Ada apa denganmu, Naura? Sepertinya kamu gelisah. Aku menggeleng singkat. Tidak apa-apa, Pak. Aku kembali menoleh ke belakang mobil.
Tetapi tetap nihil. Tak ada tanda-tanda mobil Mas Danis mengikuti mobil yang kutumpangi. Entah mengapa hati ini semakin resah memikirkan Mas Danis. Apalagi mengingat isi pesan terakhir yang mengancam akan berbuat hal yang sama denganku. Apa maksud ancamannya itu? Siapkan berkas-berkas untuk kita meeting siang ini, ucap Pak Marcel seraya berjalan terburu-buru menuju meja kerjaku. Meeting? Bukankah kita tidak ada jadwal meeting hari ini, Pak? Danis membatalkan kerjasama secara sebelah pihak dengan perusahaan kita. Katanya siang ini dia akan datang ke sini bersama sekretarisnya. Entah apa maksud Mas Danis memutuskan kerjasama dengan perusahaan Pak Marcel. Bukankah itu malah akan semakin merugikan perusahaannya? Pak Marcel pasti akan menuntut ganti rugi yang tak sedikit atas pemutusan kerjasama secara sepihak ini. Benar saja. Tak lama kemudian Mas Danis datang bersama sekretaris yang penampilannya jauh lebih menarik dariku. Lelaki itu melempar senyum kecut saat melewati meja kerjaku. Naura, ikut denganku, tegas Pak Marcel. Baik, Pak. Aku segera membawa berkas-berkas penting yang sekiranya dibutuhkan di acara meeting nanti. Jantungku berdetak tidak karuan. Rasanya seperti akan mentas di atas panggung dengan ribuan penonton. Jangan takut, Naura. Di ruangan itu cuma ada Pak Marcel dengan suamimu. Dan jangan lupakan sekretaris itu. Bisa saja itu memang selingkuhannya Mas Danis. Astagfirullah. Mengapa akhir-akhir ini aku sering sekali berpikiran negatif pada Mas Danis? Selingkuh atau tidak, bukankah itu urusan Mas Danis? Tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Kami hanya terikat status tanpa terjalin ikatan cinta. Aku mencoba menghilangkan semua ketakutanku. Entah mengapa semenjak Mas Danis mengirimiku pesan, hati ini menjadi tak tenang. Ada rasa takut jika Mas Danis akan kembali seperti dulu, sering marah-marah dan menjahatiku kembali. Siang, Pak. Pak Marcel mengangguk, sedangkan Mas Danis tampaknya tengah sibuk dengan laptopnya. Sesekali matanya melirik ke arahku. Apa alasanmu ingin mengakhiri kerjasama kita? Bukankah perusahaanmu sedang tidak stabil? Aku punya alasan untuk itu. Hanya saja aku tidak bisa mengatakannya padamu. Setelah mendengar jawaban dari Mas Danis, Pak Marcel langsung membuka berkas-berkas keuangan yang sudah masuk dalam proyek pertama kerjasama mereka. Tak disangka, Pak Marcel meminta ganti rugi 5 kali lipat dari modal awal. Mengapa besar sekali modal yang harus kukembalikan? Pak Marcel terkekeh. Harusnya aku menaikkannya 10 kali lipat dari modal awal, Danis. Berhubung kamu sahabatku, maka aku turunkan setengahnya. Mas Danis melirik ke arahku lalu menutup laptopnya. Oke, berikan aku waktu beberapa bulan untuk melunasi semua hutang-hutangku, ujar Mas Danis. Baik, bila dalam jangka waktu 6 bulan kamu tidak bisa melunasinya, maka perusahaanmu akan jadi milikku, balas Pak Marcel. Aneh, Mas Danis tidak terkejut sama sekali mendengar ancaman dari Pak Marcel. Dari mana dia akan mendapatkan uang untuk melunasi semua hutang-hutangnya itu? Setelah itu, Mas Danis langsung keluar dari ruang meeting, diikuti oleh sekretaris cantiknya. Begitupun denganku, yang langsung pamit untuk kembali ke meja kerja. Bagus. Jadi ini yang kamu lakukan di belakangku. Kupikir kamu itu berbeda dengan wanita-wanita di luar sana. Ternyata sama saja. Hanya karena perusahaanku sedang tidak stabil, kamu lebih memilih lelaki seperti Marcel untuk menjadi sandaran hidupmu.